Spot foto Merapi terletak di Sleman, DIY. Lokasi berjarak 8 km dari puncak. Merapi ini menjadi spot favorit bagi fotografer yang hendak mengabadikan aktivitas Merapi. Diskusi singkat kami cukup memberikan gambaran mengenai sekilas aktivitas guguran lava Merapi yang menuju ke arah Kali Krasak dan Kali Bebeng. Kisah mistis di wilayah sekitar Merapi khususnya saat Merapi hendak punya gawe hingga isu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan di sungai-sungai terdekat Merapi. Karena memang sampai saat ini rekomendasi untuk aktivitas itu harus di luar 3 kilo dari puncak. Ini yang barat daya ini sudah mulai ada yang masuk ke sungai Blongkeng. Blongkeng itu nanti perbatasan Dukun sama Serumbung. Bukaan ke arah Kali Gendol, tapi teman-teman fotografer ambilnya di sini karena dari atas juga mulai kelihatan dari sini. Nangkring di sini hampir 3 bulanan teman-teman fotografer, terus 2010 sebelum besar itu nangkringnya di sini. Zona 10 kilo dari puncak itu seharusnya harus mengungsi. Diperkirakan 7 kilo. 7 kilo dari puncak itu diperkirakan dari BPBTKG untuk maksimal luncuran awan panas. Jadi luncuran awan panas diperkirakan sampai itu kan padat nggih. Di sini 8,2 dari puncak. 26 itu kami mengungsi. Status seperti ini mengungsi. Makanya 2006 mengungsinya lama, 3 bulan. Sekarang kan zonanya agak berbeda karena kemarin untuk 2010 yang arah selatan itu sampai 17 kilo dari puncak. Niku di Bronggang itu paling jauh loh peluncuran awan panas. Kalau Jurang Jero itu sekarang kan tinggal untuk wisata. Kalau dusun paling atas untuk wilayah itu tinggal Salam Sari. Tapi 2 sungai, Sungai Krasak sama Sungai Bebeng. Makanya di situ pun seharusnya harus ekstra. Apalagi sekarang guguran ke arah barat daya. Bukan patah tuh tambang-tambang. Nggih. Masyarakat umum niku nggih nek saniki ajeng kepripun nggih. Ada banyak yang punya kepentingan loh seperti itu. Borobudur itu pernah terkubur karena kena Merapi itu belum menemukan. Tapi kalau tahun 30 tahun berapa itu cerita bisa dicari, diakses, ada cerita itu juga ada. Karena 1930 itu besar untuk guguran, untuk erupsi yang ke arah barat daya. Kecil sekarang mau ngeluh gimana, tapi dampaknya memang dirasakan oleh masyarakat. Ini ketinggian Sungai Krasak sama Sungai Bebeng ini hampir sama, tapi karena ini pengerukannya semakin dalam, otomatis mata air ini akan lari ke sini. Karena untuk yang setelah ditambang sekarang airnya besar. Yang Kali Kuning itu kan ada sumber 2, yang satu Umbul Wadon, Umbul Lanang, yang dimanfaatkan masyarakat bisa diambil pakai peralon itu yang Umbul Wadon. Pernah mau dipasangi peralon langsung hilang, padahal debitnya besar, mati sekarang. 2 tahun nggak ada, mulai setelah 2 tahun itu muncul lagi. Karena dulu dari cerita mbah-mbah saya itu kalau di Merapi gini-gini, seakan saya nggak percaya. Tapi saya dari kejadian-kejadian itu kadang ternyata kata mbah-mbah itu ya pernah. Dulu di sini saya kan di sini banyak warga sini nambang manual, tapi kan curah hujan masih tinggi. Saya khawatir kalau nanti sibuk nambang ada banjir nggak tahu. Terus saya pasang alarm di 2 kilo dari sini. Saya pakainya hanya pakai itu wet round head untuk bal-balan itu saya
sama teman saya dibuat inisiatif ini nanti kalau ketarik kejatuhan sesuatu itu bisa bunyi itu pas pasang itu banjir. Nah terus saya kan di bawahnya saya pasang itu ada orang sini mbah-mbah ambil kayu, terus teman saya mbah-mbahnya tadi mungkin sekarang baru jalan. Waduh, kita harus jagain. Nah, terus kebetulan saya kan lewat atas, saya pakai motor, saya jemput di situ, kok nggak kelihatan. Terus saya turun di bawah ini kan ada dam, nunggu di dam ini. Kelihatan banjir itu nggak mendahului mbah-mbahnya. Di posisi Tunjungan ini juga nggak mendahului, masih sama, dirata sama Tunjungan sama, jarak mbahnya sama banjirnya ini sama. Terus saya juga penasaran kok bisa. Terus setelah sampai dam mbahnya baru mau naik, banjirnya sudah nggih. Terus saya tanya teman saya suruh tanya tadi gimana kok enggak kena banjir. Katanya hanya saya kan melewati sungai, saya hanya nunut, yang saya bukan punya sungai, saya hanya nunut lewat di sungai, jadi saya jangan disakiti. Tapi saya masih penasaran, mbahnya ini tetap mungkin dulu punya yang lebih. Kalau nggak mungkin. Wong banjir itu saya pasang peralatan itu tingginya 2 meter. Dari Merapi kalau kamu mau lewat bilang saja, mau minta tolong, mau lewat, jangan sakiti. Kalau mbak-mbak dulu banjir besar biasanya bisa menyeberang, tetap selamat. Tapi saya masih kurang percaya diri karena kalau pas lahar hujan itu kadang kelihatan ngeri, karena kan bukan seperti banjir di Jakarta hanya air. Kalau dari pasir, awal batu. Sini kadang kalau setelah erupsi bukan batu mas, kayu, baru belakangnya batu pasir, seperti kalau di sawah itu warnanya pekat, juga dari keraton. Karena kalau garis imajinernya kan dari pantai selatan, keraton. Kalau mbah-mbah dulu yang sudah meninggal itu sebelum 2010 itu pertanda tetap ada. Entah suara kereta kencana ataupun apa itu tetap ada. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Makanya kalau sesepuh dulu memang nek bayar digawe biasanya nggak itu tengah. Biasanya kalau kemarin ada kalau 2010 itu ada beberapa orang yang ketemu seperti abdi keraton naik nggak pakai alas kaki tapi lewatnya gendol. Itu beberapa orang ada yang ini 2010. Iya, sebelum 2010 mau ada kejadian itu memang beberapa orang itu pernah. Kalau di sini warga sini hanya dengar seperti kereta kencana, plek sama suara ringing tapi keluar nggak ada. Kebetulan saya kan 2006 itu saya mulai gabung sama teman-teman Lingkar Merapi. Ternyata dari beberapa sisi itu punya cerita sendiri-sendiri. Naik itu baru 2 kali. Yang dulu pertama ingin tahu, yang kedua ngantar Pak Asih. Yang sekarang juru kunci Mbah Marijan. Kan dulu sebelum di Beat itu memang Mbah Marijan mungkin sudah ada firasat. Kamu harus naik. Lihat di sana, besok kamu harus cari persyaratan ini untuk jadi generasi setelah Mbah Marijan. Kan kalau Labuan itu
kalau labuan di ini Limanganti kan nanti dari sana harus bawa oleh-oleh ke keraton. Cerita-cerita kadang gini, dari lingkar Merapi ini banyak sih. Kalau Merapi memang sudah mau ada punya gawe, memang itu erupsinya agak lumayan, biasanya warga masyarakat itu ada yang dibawa ke sana. Dikembalikan. Oke. Tapi kalau memang itu diminta di sana kadang juga nggak kembali. Tapi warga sekitar nopo sedang Ya mungkin kadang kalau 2010 kemarin yang di warga Kelangon apa nggih? Ya 2 hari di sana masak. Ibu-ibu itu masak hilang, itu tidak lepas dari dunia mistik. Karena apa? Wilayah Merapi entah dari Jogja, entah dari Klaten, entah dari Boyolali, dari Magelang, itu pertama kali posisi waktu mau hilang ini posisi kosong atau enggak. Oh biasa ngonten niku kadang ngonten sing teng mriko kon adang, endi kon goreng ngonten niku. Tapi memang kalau nasibnya mau dikembalikan, walaupun di sana makan itu tetap dikembalikan. Tapi kan ada yang juga cerita kalau di sana sudah makan nggak kembali. Tapi kalau memang mau dikembalikan, walaupun di sana makan juga dikembali. Kali Tengah itu di sana dimintai ke sana 3 hari, di sana disuruh bantu panen jagung. Tapi sakit kondur. Iya. Bawa 2 ontong jagung dikasih. Dulu di situ sebelum ada Gunung Merapi itu di situ ada 2 empu yang di situ. Nah, kalau ceritanya ini Gunung Merapi ini sebelum ada di sini, ini yang di Ngelanggeran itu empu yang di situ itu kalau menurut mbah-mbah yang menurut cerita Empu Dadari sama Empu Permadi itu di situ. Tapi nggih, kembali itu ternyata mengenal Merapi, Keraton Jogja, Pantai Selatan memang masih jauh menurut saya. Kejadian di sini banyak kok, nggak sampai atas lah ini batas warga yang dikelola masyarakat sama batas hutan Taman Nasional itu kadang masuk di hutan Taman Nasional itu kejadian banyak sekali kan. Kadang orang nimba itu kok di situ nggak ada tamanan, mungkin nggak ada tanaman buah jeruk. Kadang dia lihat pohon jeruk ada jeruknya 1 pas berbuah. Nah itu makanya Merapi itu jangan coba-coba. Temen yang kemarin ngambil jeruk itu hampir nggak bisa pulang, dibingungkan. Dia ketolong itu karena ada katanya melihat orang sekitar situ pulang arek, dia mengikuti itu dia bisa keluar dari hutan. Makanya pesannya Mbak dulu kalau Merapi punya KP kita disuruh untuk ini pertanyaan kita harus menyingkir, kita nyingkir. Merapi memang butuh ruang gerak. Karena Merapi itu saya mengenal Merapi dulu pohonnya rimbun sampai atas. Sekarang sudah rusak, apalagi melihat yang di Serumpun. Nek yang punya perasaan mungkin akan menangis, rusak. Padahal kalau dikembalikan kita membutuhkan untuk menanam apa di bumi, kita dapat air dari bumi, semuanya kan dari situ. Kalau itu dirusak mau kemana lagi? Kalau kita nggak bisa melestarikan, paling tidak menjaga. Itu kan sekarang kita sudah hampir punah di Jogja ini. Jogja saja loh yang ada keratonnya. Seandainya Kenduri apa seperti dulu mungkin Tingkeban 4 bulanan atau entah apa mau buat rumah itu harus kan sekarang mulai nggak ada. Hal sekarang kalau melihat untuk yang pakai alat itu bukan warga lokal, pengusaha jauh, dia hanya mengambil untungnya saja, dia nggak memikirkan dampak di lingkungan itu kok.
Padahal masyarakat mau mengadu kemana? Kalau pengusaha sudah punya uang banyak, dia ngesut ke desa, ke kecamatan, ke polisi. Terus warga masyarakat mau mengadu kemana? Mau mereka sudah dapat. Kalau warga Serumbu ini banyak sebetulnya, mereka hanya diam, hanya meratapi nasib. Dapat kerusakan jalan iya, rusak lingkungan iya, mau ngadu kemana? Sekarang pemerintah itu menanggulangi, ada badan penanggulangan bencana, ada gini-gini peningkatan kapasitas ataupun, tapi kita untuk peduli ke lingkungan itu sudah ada. Di atas itu ini nanam mungkin bibitnya segini, ya wong semak belukarnya segini kok. Kalau nggak dirawat mana hidup, walaupun di tempat subur. Sing dinanem nopo Mas? Pohon. Menyesuaikan di sini daerah. Sebetulnya beberapa pohon memang rekomendasi, tapi kalau masuk di Taman Nasional nggak boleh. Tapi ya yes, mengikuti aturan saja. Kan seperti pohon beringin itu, kalau ada pohon beringin biasanya di dekatnya ada belik. Iya, mata air. Itu menurut Simba dulu, kenapa pohon beringin nggak semena-mena boleh ditebang? Di dekat pohon beringin biasanya ada belik. Berarti untuk menyimpan air paling bagus. Mau itu mungkin untuk sumber penyimpanan air. Kalau sekarang kan pohon-pohon sudah mulai habis. Ini kemarin itu ada yang menyampaikan, Pak tolong dikasih gambar seperti ini. Terus kalau ini pelengkap replika di sini, ini kan replikanya Gunung Turbo, di atas ada makamnya. Terus di lereng Kerasak sana ada Gua Semar. Terus ini di dusun lama sana ada cikal bakalnya dusun sini Mbah Pulung Arom. Terus di depan gardu pandang yang bawah tadi ada waktu depan dulu untuk istirahat Panembahan Soreng Logo, Panembahan Senopati, untuk istirahat kalau mau menepi di